Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran tematik ya anak-anak. Nah, sekarang di sini Ibu akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Ya, kita awali dari pengertian ide pokok ya. Ide pokok itu merupakan gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Adapun nama lain dari ide pokok yaitu pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, dan pikiran utama. Ide pokok sendiri biasanya dapat kita jumpai dalam kalimat utama pada sebuah paragraf. Jadi sebelum anak-anak menentukan ide pokoknya, anak-anak harus tepat menentukan mana sih kalimat utamanya. Tuh. Nah, sebelum lanjut, kita perlu ketahui fungsi dari ide pokok, yaitu untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, adapun cara untuk menentukan ide pokok yang pertama yaitu baca isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dalam paragraf tersebut. Dan yang ketiga, temukan informasi penting yang terdapat pada kalimat utama. Untuk menentukan ide pokok, anak-anak harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ke kalimat utama dulu ya. Nah, kalimat utama itu yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf, tetapi tidak selalu di awal paragraf ya anak-anak. Bisa terdapat di tengah ataupun di akhir paragraf. Kalimat utama yang di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Dan jika kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Nah, sekarang kita belajar cara menentukan kalimat utama ya. Jika kalimat utamanya berada di awal paragraf ya, kalimat utama itu berada di kalimat yang ke-1 atau pertama. Dan yang kedua, perhatikan kalimat keduanya. Jika ada kata pada kalimat pertama yang diulang di kalimat yang kedua ya, dan jika ada kata itu, ini tersebut di kalimat kedua dan terdapat kata ganti orang mereka, ia, nya, dan sebagainya di kalimat kedua. Nah, itu merupakan ciri-ciri kalimat utama yang terletak di awal paragraf ya. Jadi untuk kalimat utama yang berada di awal paragraf ciri-cirinya seperti itu. Dan untuk kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu jika pada kalimat paling akhir pada paragraf adanya kesimpulan yang ditandai dengan adanya kata-kata dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sementara itu, jadi, dan bahkan. Nah, untuk kalimat utama yang berada di paragraf campuran yaitu ciri-cirinya sama seperti penjelasan sebelumnya ya, yaitu gabungan dari ciri-ciri untuk di awal paragraf dan akhir paragraf. Baik, sekarang kita lanjut saja ke contoh ya. Nah, di sini ada teks yang berjudul menjaga kesehatan diri dengan berlari. Nah, di sini pada teks ini ada 3 paragraf ya. Jadi Ibu akan bahas tiap paragrafnya, dimulai dari paragraf 1. Nah, kita lihat di sini untuk paragraf 1, olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, namun padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Kalimat yang ketiga, selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus.
kalimat yang terakhir, hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Nah, sekarang kita lihat tiap kalimat ya, dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 sampai kalimat 4. Di sana ada kalimat yang diulang ya, di kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu apa? Ya, kata olahraga tadi. Jadi, kalimat utamanya ya itu berada di kalimat pertama ya, dan kalimat yang terakhir ya, karena di kalimat yang terakhir itu berisi kesimpulan yang di sana, hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Jadi kalimat utamanya dari kalimat 1 dan kalimat keempat ya. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Nah, sekarang untuk ide pokoknya ya, kita lihat dari kalimat utama yang kita temukan tadi ya. Ide pokoknya ini bisa sama dengan kalimat utamanya ya, tetapi kalau ingin menghilangkan beberapa kata bisa saja, asalkan tidak menghilangi atau tidak merubah dari makna makna di kalimat tersebut ya. Seperti ini di pokoknya, olahraga salah satu cara menjaga kesehatan tubuh, tetapi sebagian besar orang malas untuk berolahraga ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Sebenarnya tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Ada satu jenis olahraga yang mudah dan murah untuk dilakukan, yaitu berlari. Olahraga lari dapat dilakukan pada pagi hari, sore hari, maupun malam hari. Selain itu, jangka waktu untuk melakukan olahraga ini fleksibel, dapat dilakukan selama yang kita inginkan. Misalnya, berlari pada pagi hari selama 5-10 menit. Olahraga ini juga tidak membutuhkan alat khusus, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk melakukannya. Nah, sekarang kita teliti ya kalimat ke-1, kalimat kedua sampai kalimat yang terakhir. Nah, di sini membahas tentang salah satu olahraga yang mudah dan murah, yaitu apa? Berlari ya. Itu berada di kalimat yang kedua. Nah, jadi di kalimat ketiga, kalimat keempat ya, dan seterusnya itu merupakan gagasan penjelas atau kalimat pendukung dari olahraga yang dibilang mudah dan murah itu, berlarinya. Jadi kalimat utamanya yaitu ada satu jenis olahraga yang mudah dan murah untuk dilakukan, yaitu berlari. Nah, untuk ide pokoknya ya bisa seperti ini. Salah satu olahraga yang mudah dan murah dilakukan yaitu berlari ya. Kalaupun sama seperti kalimat utamanya tidak masalah ya. Kalau mau menghilangkan satu kata atau dua kata itu tidak masalah, asalkan tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf yang ketiga ya. Selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Olahraga ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Lari juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres. Saat berlari, pikiran seseorang akan menjadi lebih santai sehingga suasana hati dan pikiran menjadi lebih baik. Selain itu, berlari juga dapat membuat seseorang menjadi terlihat lebih segar dan bugar sepanjang hari. Nah, untuk di paragraf ketiga ini ya, dijelaskan tentang manfaat dari olahraga lari ya. Di sana dijelaskan di kalimat kedua, kalimat ketiga, ya, dan kalimat selanjutnya. Nah, jadi kalimat utamanya itu terletak di kalimat pertama tadi. Selain murah dan mudah, berlari juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, ide pokoknya yaitu
berlari memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, di sini Ibu hilangkan kata selain murah dan mudah ya. Jadi kan intinya tentang manfaat dari berlari itu untuk tubuh manusia ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Sebagai latihan anak-anak tolong dikerjakan Bu Pena halaman 53 ya. Ya, itu teks yang berjudul cara berjalan yang benar. Nah, di sana ada tiga paragraf. Anak-anak temukan ide pokoknya ya. Ingat, temukan dulu kalimat utamanya, baru anak-anak bisa menentukan ide pokoknya. Jadi yang ditulis nanti langsung ide pokoknya ya, dari paragraf ke-1, kedua, dan ketiga. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.